Halo sahabat Pometik, ketemu lagi dengan gue Alvin, seseorang yang punya komitmen untuk sepak bola Indonesia. Jadi ya tadi gue baca-baca berita di Instagram ya, masih seputar pertandingan antara Indonesia melawan Argentina. Jadi timeline gue isinya nggak jauh dari itu semua. Ada yang bahas masalah timnas Indonesia adalah saat ini adalah generasi emas. Terus juga ada yang ngebahas tentang komentarnya Scaloni, ternyata dia tidak mau berkomentar apa-apa terhadap tim nasional Indonesia. Dan juga ada tentang duel-duelnya si Asnawi juga dengan Garnacho yang memang kemarin cukup sering ketemu ya antara dua orang ini, dan akhirnya kalau nggak salah mereka saling tukar baju dan mereka juga akhirnya saling follow di Instagram, di akun resminya Asnawi dan juga akan resminya Garnacho. Dan ada juga yang berita masalah tukar baju segala macam, dan tapi ya nggak jauh dari beritanya antara Argentina melawan timnas Indonesia. Ya memang euforianya ini pasti nggak akan hilang kalau menurut gue dalam waktu dekat ya, pasti akan selalu diingat pertandingan antara Indonesia melawan Argentina walaupun Indonesia kalah. Tapi ada satu poin yang sangat menarik yang gue cukup senang ngelihatnya, yaitu terkait dengan komentar dari Elkan Bagot yang bilang dia cukup kecewa dengan pertandingan itu. Kenapa gue bilang? Berarti dia sudah mempunyai mental yang cukup bagus, yang selalu gue tekankan di kemarin. Mau kita lawan siapapun, Argentina, mau lawan Belanda, mau lawan Jerman, mau melawan Perancis, kita harus punya mindset untuk menang. Karena kalau kita mau berada di top level, kita harus bisa. Kita jangan hanya takut terhadap tim-tim besar. Kita tidak boleh takut terhadap tim-tim besar. Kita harus punya mindset, oh gue bisa melakukan perlawanan, gue bisa menang lawan tim ini. Dan ternyata memang dibuktikan Indonesia memang keserang habis, tapi itu adalah bagian dari strategi memang yang diterapkan oleh Sintayong, bahwa Indonesia akan bertahan dan mencoba untuk merebut dari serangan balik. Ya memang kemarin serangan baliknya masih kurang ya, masih kurang begitu baik. Kalau menurut gue ada beberapa yang ke delay yang harusnya bisa progresif. Tapi ya ini adalah bagian dari pembelajaran. Ini memang sangat-sangat pengalaman yang berpengaruh sekali buat perkembangan sepak bola Indonesia kalau menurut gua. Nah, tim nasional Indonesia masih harus banyak berbenah ya. Ada beberapa agenda yang akan mereka hadapi, yaitu kualifikasi Piala Dunia 2026, walaupun itu mungkin masih jauh kalau menurut gua kalau kita bisa lolos, dan ada yang namanya Piala Asia. Nah, kalau secara usia memang tim nasional Indonesia senior ini memang diisi dengan banyak pemain muda. Cuman memang salah satu kelemahan yang gua pantau ya, yang menurut gua pemain Indonesia itu biasanya di usia muda memang bagus, tapi ketika dia sudah mulai beranjak ke usia 25, 26, 27, kemampuannya malah menurun. Bahkan ada yang kalau menurut gue ketika baru di angka 21 dan 22, kemampuan mereka sudah menurun ya. Gue bukan mencoba untuk merendahkan atau apa, tapi ya gue ngeliat memang sekarang performa dari Egy, performa dari Witan sangat menurun drastis ya. Dan itu memang sangat disayangkan, padahal dua orang ini adalah orang yang sangat diandalkan kalau menurut gue dulu di tim nasional Indonesia, baik itu umur maupun senior. Dan ini yang memang harus bisa dijaga sih kalau menurut gue. Kita harus bisa membuat mental yang bagus, karena sebenarnya kalau menurut gue Witan dan Egy itu tekniknya oke kok, tapi nggak tahu ya, mungkin mental atau mindsetnya dia itu nggak merasa bisa lebih baik lagi, dan akhirnya latihannya kurang keras atau apa, gue juga nggak paham. Tapi ya ini mungkin menjadi salah satu faktor yang harus dibenahi di sepak bola Indonesia. Mindset maupun mental dari para pemain-pemain muda kita harus tetap dijaga. Jangan sampai mereka ketika beranjak di usia di usia produktifnya mereka, akhirnya mereka malah menurun kemampuannya. Dan sangat disayangkan sekali, padahal mungkin harusnya secara grafik dia bisa naik terus, tapi kenapa harus jadi turun? Nah itu yang sangat disayangkan. Ya mudah-mudahan kita bisa mendapatkan skema yang baik ya untuk perkembangan usia muda, karena ya
ini adalah faktor penting yang menurut gue yang akan bisa membuat Indonesia lolos ke Piala Dunia. Ya mudah-mudahan federasi, PSSI dan juga para klub-klub Liga 1 juga berhasil membentuk karakter dari para pemain Indonesia supaya memang mempunyai mental maupun mindset yang cukup bagus untuk menjadi seorang sepak bola profesional level dunia. Jangan cuma hanya level Asia kalau menurut gua. Ya mudah-mudahan kita harapkan semakin meningkatlah perkembangan sepak bola Indonesia. Kita kawal terus Garuda Indonesia untuk terbang tinggi ke atas dan mudah-mudahan bisa lolos Piala Dunia. Oke, terima kasih udah nonton video ini. Jangan lupa saksikan terus berita mengenai sepak bola Indonesia di channel ini. Maju sepak bola Indonesia, Indonesia juara.